Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga Anda sehat semua. Alhamdulillah, hari ini kita akan jumpa lagi dengan mata kuliah kita, yaitu bahasa Inggris untuk anak usia dini atau English for Young Learners. Pada pagi hari ini akan kita bahas yaitu tentang alasan mengapa bahasa Inggris perlu diajarkan sejak dini. Nah, alasan tersebut bisa kita ambil dari beberapa testimoni atau juga bisa kita ambil dari beberapa tulisan yang bisa kita baca, bisa kita browsing dari internet, dari buku-buku ataupun dari referensi yang lain. Yang penting bahwa pemahaman kita mengajarkan bahasa Inggris sejak dini itu harus ada satu pemahaman yang sama, yaitu bahwa kita ingin membekali mereka satu bekal yang baik. Ya. Karena apa? Masih banyak perdebatan atau kontradiksi yang tidak membolehkan juga atau mungkin tidak berkenan kalau anaknya diajari dengan bahasa asing karena beranggapan bahwa dengan mempelajari bahasa asing itu nanti perkembangan bahasa atau menguasai bahasa nasional kita, bahasa Indonesia menjadi lemah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita meyakinkan kepada orang tua, kepada masyarakat, bahwa belajar bahasa Inggris sejak dini ini tetap bisa dilakukan dengan aman, maka kita harus memberikan satu pemahaman berdasarkan teori maupun pendapat yang benar. Ya. Baik, akan saya tampilkan slide saya yang bisa memberikan satu pencerahan, satu ilmu bagi Anda semuanya. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk bisa memberikan satu keyakinan kita pada mereka dan juga termasuk untuk memberikan satu bekal bagi calon guru di PAUD atau guru di pendidikan dasar yang akan melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris. Kita akan mulai dengan karakteristik pembelajaran atau ciri khas pembelajar dini atau young learners. Ya, kita mau melakukan sesuatu tentu karena kita tahu tentang manfaatnya, tahu tentang nilai positifnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengajarkan bahasa Inggris sejak dini, apa sih keuntungannya, apa manfaatnya? Ya, kita ambil dari tulisan seorang ahli bahasa yang menyatakan tentang keuntungan belajar bahasa Inggris atau bahasa asing sejak dini. Kita berangkat dari why atau mengapa kita harus mempelajari bahasa Inggris kepada mereka. Kata beliau, kata ahli tersebut mengatakan, young learners are natural language acquirers. Ya, jadi anak yang masih kecil atau anak usia dini itu adalah termasuk orang atau sosok yang sedang mencari, mengembangkan bahasa secara alami. Mereka sedang belajar mengumpulkan kosakata, sedang belajar mengembangkan bahasa-bahasa yang dia dengar. Nah, oleh karena itu,
They are self-motivated to pick up language without conscious learning. Ya, anak-anak itu termotivasi dengan sendirinya untuk mengambil bahasa atau menyerap bahasa tanpa disadari. Ya, jadi dengan kata lain, mereka itu sedang belajar tanpa disadari. Ya, artinya mereka itu tidak secara resmi belajar seperti Anda di kelas terjadwal dan sebagainya, tetapi dengan alami apa yang dia dengar, apa yang dia serap dari lingkungan, dari orang yang terdekat, mungkin ibunya, mungkin tetangganya, mungkin temannya, itu sesungguhnya mereka sedang belajar ya secara alami dan secara tidak sadar. Nah, beda dengan yang sudah dewasa ya, ya seperti Anda, seperti kita, itu kalau belajar bahasa itu harus resmi, terstruktur, ya formal. Nah, itu yang disebut dengan conscious, ya sadar kan tuh, ya. Jadi kalau anak-anak itu hampir dipastikan mereka banyak mengalami pembelajaran yang unconscious atau tidak sadar. Nah, kelebihan dari pembelajaran yang tidak disadari atau secara alami adalah they have the ability to imitate pronunciation and work out the rule for themselves. Jadi mereka itu memiliki kemampuan meniru ucapan-ucapan atau pronunciation, dan mereka akan melaksanakan atau melakukan ya aturan dengan diri mereka sendiri. Jadi tidak di dalam aturan kita, tidak diatur menit per menit harus melakukan apa, tidak. Jadi mereka ya otomatis ya. Dan karena kemampuan meniru itu sangat bagus, sangat peka, maka pronunciation anak itu akan lebih bagus ya, menirunya itu akan lebih tepat dan kadang-kadang malah lebih fasih. Nah, ini keuntungan mereka bisa belajar atau mendengarkan secara alami. Nah, di dalam gagasan ini, orang yang menganggap bahwa bahasa Inggris itu adalah yang sulit ya bagi orang dewasa, maka bagi anak itu tidak ada masalah ya. Mereka enjoy saja, diajari apa saja, tidak beban gitu ya. Nah, kalau kita kan niatnya mungkin sudah beda, sehingga kita akan merasa sulit gitu ya. Bisa ada karena ada unsur keterpaksaan. Nah, sehingga kalau untuk belajar bahasa secara alami, anak-anak itu mungkin akan lebih baik. Hanya mungkin justru kalau sudah dewasa, itu nanti sudah mulai belajar menggunakan buku, ya belajar grammar, belajar membaca dan sebagainya. Nah, ini yang pertama perlu diperhatikan, mengapa kita mempelajari anak sejak dini, kan gitu. Kemudian yang kedua, keuntungan dari belajar bahasa sejak kecil, sejak dini, itu karena kita paham tentang karakteristik anak-anak atau karakteristik pembelajar belia atau pembelajar dini. Ya. Yang pertama, young children are still using their individual innate language learning strategies to acquire their home language and soon find they can also use these strategies to pick up English. Artinya bahwa anak-anak itu masih menggunakan strategi ya belajar bahasa itu secara individual, secara pribadi, secara innate. Innate itu adalah secara alami, fitrah gitu ya. Untuk apa? Untuk memperoleh
bahasa baru atau bahasa yang ada di sekitarnya. Jadi kalau dia itu setiap hari itu bahasa Jawa, ya otomatis anak itu akan belajar bahasa Jawa, itu yang disebut home language. Kalau di rumah itu banyak dipelajari bahasa Inggris, ya otomatis mereka akan belajar bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Jadi akan sangat tergantung bahasa apa yang dia peroleh di dalam kesehariannya. Dan tentu karena ini dia peroleh setiap hari dari lingkungannya, otomatis ini pun juga akan digunakan oleh anak dalam memperoleh bahasa Inggris. Artinya strateginya yang sama. Kalau memang bahasa Inggris itu diajarkan setiap hari atau disuarakan setiap hari kepada anak, ya anak akan menjadi bisa dengan sendirinya. Yang kedua, young learner have time to learn through play-like activities. Jadi anak-anak itu memiliki waktu belajar bahasa Inggris itu melalui kegiatan-kegiatan seperti bermain, ya. Jadi sambil lari-lari dia dengar, sambil nonton TV dia dengar, sambil makan dia dengar. Nah, jadi kegiatan yang menyenangkan dan tidak terasa gitu ya. Itu dia sedang belajar bahasa. Nah, they pick up language by taking part in the activity shared by an adult. Jadi anak tadi menyerap bahasa Inggris atau bahasa yang diajarkan itu langsung terlibat dalam kegiatan yang dilakukan atau diberikan oleh seorang dewasa atau orang tua. Nah, jadi pertama mereka mendapatkan pemahaman kegiatan dan akhirnya memahami apa bahasa yang digunakan dalam kegiatan itu. Jadi they firstly make sense of the activity and then get meaning from the adult shared language. Jadi antara kegiatan yang dilakukan oleh orang dewasa itu dilihat oleh anak, kemudian dia juga memperhatikan arti bahasa yang sedang diucapkan oleh orang tua atau oleh orang dewasa tadi mengiringi kegiatan yang dilakukan. Kemudian young children have more time to fit English into their daily program. Ya, otomatis anak-anak itu memiliki banyak waktu ya untuk memfitkan, mencocokkan atau ya menggunakan bahasa Inggris di dalam kegiatan sehari-hari. Artinya fit English into their daily program itu ya mencoba apa yang dia dengar itu kemudian difitkan, ya, dicocokkan atau diterapkan di dalam kegiatan dia sehari-hari. Nah, sekolah itu kalau memiliki program pembelajaran kepada anak, ya tentu belajar bagaimana anak memperoleh bahasa itu seperti di rumah. School program tend to be more informal and children's mind are not yet cluttered with fact to be stored and tested. Nah, jadi sekolah itu diupayakan harus memiliki kecenderungan mempelajari bahasa itu secara informal. Maka anak-anak itu memiliki mindset atau pikiran bahwa bahasa yang didengar itu mudah disimpan ya dan mudah diuji ulangkan atau diuji cobakan ya. Dan supaya tidak membebani, maka anak-anak tidak perlu diberi tugas, tidak perlu diberi beban tambahan ya di dalam belajar ini ya, karena akan menimbulkan stres ya. Nah, jadi they have little or no homework and are less stressed by having to achieve the set standard. Nah, ini diupayakan tidak ada homework
ya, dan tidak ada tekanan-tekanan ya untuk mereka harus ini harus itu, ya sudah mengalir secara alami. Oke. Kemudian children have the opportunity to pick up the language while they are still young, appear to use same and innate language learning strategy throughout life when learning other language. Picking up third, fourth, or even more languages is easier than pick up the second. Ya. Nah, ini artinya bahwa anak-anak itu memiliki kesempatan untuk menyerap bahasa yang baru itu justru kalau masih sangat belia, still young, ya. Nah, jadi kalau sudah dewasa atau sudah besar itu akan lebih sulit, ya. Bahkan di sini dikatakan picking up third, fourth, or even language is easier than pick up the second. Itu artinya berapapun bahasa yang diserap itu sebenarnya anak itu bisa, ya, 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian young children who acquire language rather than consciously learn it as older children and adults have to are more likely to have better pronunciation and feel for the language and culture. Ya, seperti di awal tadi, bahwa anak-anak yang memperoleh bahasa baru, ya, dan mempelajarinya secara sadar, ya, consciously, ya, seperti orang-orang dewasa, itu biasanya anak-anak likely to have better pronunciation, ya. Anak-anak itu lebih baik pronunciation-nya, lebih fasih gitu, dan merasa bahwa bahasa itu sudah menjadi bagiannya, gitu ya. Nah, ketika sudah dewasa, jadi sudah besar, ya, maka belajar bahasanya itu tinggal meneruskan dengan belajar bahasa secara formal dan meningkatkan dengan dimensi yang lebih luas, misalnya belajar grammar atau belajar yang lainnya. Nah, oleh karena itu usia, ya, pada kesempatan ini atau the age at which this change occur depend greatly on the individual child development level as well as the expectation of their society. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Jadi kesempatan ini akan sangat tergantung, ya. Jadi greatly, depend greatly on individual child development level. Tergantung pada level pengembangan diri anak dan juga harapan dari masyarakat. Ya, kalau anak itu memang ingin diajari, ya silakan segera diajari. Kalau tidak pengen, ya tentu tidak akan diajarkan. Nah, ini sangat bergantung kepada kita dan kepada masyarakat. Oke. Untuk meyakinkan ini, maka ada seorang ahli psikologi dari Indonesia yang mengatakan bahwa belajar bahasa Inggris sejak dini terbukti mampu membuat anak lebih menguasai suatu bahasa dikarenakan otak anak lebih mampu untuk menyerap bahasa dengan mudah. Jadi beliau menghubungkan dengan kemampuan otak. Kenapa demikian? Karena di dalam otak manusia ada namanya software atau perangkat lunak yang bernama LED, Language Acquisition Device, yang tugasnya untuk mengencode atau memproses semua pola-pola bahasa, bahkan sejak mereka masih bayi, perangkat ini sudah berfungsi. Nah, jadi ini secara alami dari kandungan, dari sang kolik yang menciptakan itu sudah membawai atau memberikan satu perangkat. Nah, karena itulah software ini secara alami dapat menangkap pola bahasa apapun yang diberikan oleh orang tua ataupun dari orang-orang di sekitar anak sebagai bagian dari bahasa yang akan
mereka gunakan kelak. Nah, jadi kalau melihat dari yang disampaikan oleh Bu Rosalina, ini jelas bahwa sangat memungkinkan sekali, sangat potensi bahwa anak itu diajari bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa apapun sejak dini. Nah, artinya beliau memberikan satu testimoni, memberikan gambaran secara teori bagaimana bahasa itu memungkinkan untuk diajarkan. Nah, apa sajakah kelebihan mengajari anak bahasa asing sejak dini? Seperti yang di awal tadi, keuntungan kita mempelajari bahasa Inggris sejak dini. Menurut beliau, secara kognitif, anak akan lebih cerdas secara verbal. Nah, secara verbal itu secara kata-kata itu anak itu lebih cerdas. Ya, jadi anak itu menggunakan kata-kata itu lebih cerdas ya. Seperti tidak ada hambatan. Nah, anak akan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dan juga fleksibilitas berpikir yang baik. Jadi pikiran anak masih murni, masih lugu, sehingga anak akan lebih mampu dan lebih baik di dalam belajar bahasa. Ini adalah secara kognitif. Nah, secara sosial atau secara emosional dan sosial, mereka akan andal, ya, tangguh itu ya, karena kelak di kemudian hari mereka akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan lebih mudah untuk bersaing dengan orang-orang yang mana karena mereka memiliki kemampuan berbicara lebih dari satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Oke. Jadi ini yang mungkin perlu Anda pahami, Anda jadikan satu patokan, satu alasan untuk memahamkan kepada siapapun yang masih meragukan atau mungkin masih menyangsikan bahwa belajar bahasa Inggris sejak dini itu tidak mungkin. Nah, jadi ini landasan kita berpikir untuk mengapa kita harus mengajari anak bahasa Inggris sejak dini. Ya, itu pengantar dari saya untuk pertemuan hari ini. Nanti materi apa yang perlu diajarkan kepada anak, perlu dikenalkan kepada anak, itu nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya, termasuk strategi yang dikehendaki, yang cocok bagi anak juga akan kita pelajari. Ya. Demikian saya kira untuk perkuliahan hari ini, dan nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi tanya jawab ya melalui kegiatan pembelajaran online ini, dan mudah-mudahan Anda tetap bisa mengikuti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.